badan aku baru bangun gini, terus tiba-tiba ada yang masukin kepala aku dalam sesuatu, narik aku ke belakang dan sampai aku sesak nafas. Pengalaman mistis aku selanjutnya itu ada di apartemen aku yang sekarang ini, dan ini lumayan barusan, baru beberapa minggu yang lalu. Suatu malam aku sama suami aku, kita udah mau tidur gitu kan. Dan biasa kalau kita udah mau tidur ya biasa kita rutinitasnya tuh ya sikat gigi gitu, cuci muka gitu kan, terus matiin lampu di depan, terus kita masuk ke kamar tidur. Nah, suatu malam beberapa minggu yang lalu kita udah matiin semua lampu di depan. Suami aku lagi sikat gigi di kamar mandi. Jadi kita ada dua kamar mandi di sini untuk kalian yang nggak tahu. Satu kamar mandi itu di kamar ini, which is the master bedroom, dan satu kamar mandi di seberang kamar ini, di sebelah kamar nomor 2. Nah, satu malam suami aku tuh lagi sikat gigi di kamar mandi yang di sini, yang master bathroom ya, kamar mandi utama. Dan aku lagi kebelet, kayaknya aku lagi kebelet pipis atau kebelet pup gitu ya. Cuma karena suami aku lagi sikat gigi, aku nggak tahu kenapa, kayaknya aku lagi mau kebelet pup karena aku nggak enak gitu kan, masa aku pup waktu suami aku lagi sikat gigi kan nggak enak gitu. Jadi aku jalan ke seberang ke kamar mandi nomor 2 gitu. Nah, waktu aku lagi nyebrang dari kamar ini ke kamar mandi nomor 2, aku lihat, oh kok lampu di kitchen itu nyala. Aku yakin, aku 99% yakin itu suami aku tuh sudah matiin semua lampu. Karena aku inget waktu dia masuk ke bedroom, ke kamar ini untuk sikat gigi, itu tuh di depan tuh udah gelap semua kecuali lampu di lorong gitu ya, lampu di lorong depan kamar ini gitu. Jadi aku inget banget di living room, di kitchen itu semua udah dimatiin lampunya. Nah, waktu aku lagi menyeberangi lorong di depan sini untuk ke kamar mandi nomor 2, aku lihat lampu di kitchen nyala lagi. Aku pikir, oh mungkin suami aku habis ngambil sesuatu di sana atau mau ngambil sesuatu di sana, jadi dia nyalain lampu ya dapur lagi gitu kan. Jadi aku pikir oke, aku nggak terlalu banyak mikirin gitu. Ya udah, aku pup, habis itu aku selesai pup, aku diemin lampunya karena aku pikir mungkin suami aku mau get something dari kitchen gitu kan. Jadi aku diemin lampunya, aku nggak matiin lagi. Terus ya udah, terus satu malam lewat, besok paginya suami aku mikir aku yang nyalain lampu dapur lagi semalam gitu sebelum tidur dan lupa matiin gitu. Pokoknya kita berdua tuh bersih keras, bukan kita yang nyalain lampu dapur. So jadi di situ aku langsung, jadi siapa yang nyalain gitu. Di apartemen ini cuma aku berdua sama suami aku guys. Oke, itu pertama. Oke guys, nah terus pengalaman mistis aku atau kejadian aneh selanjutnya yang terjadi di apartemen ini terjadi di ruangan ini. In fact, tepatnya di tempat dimana aku lagi duduk sekarang ini. Aku biasanya ngedance di daerah sini karena TV-nya di situ kan, aku ngedance pakai YouTube. Jadi aku ngedance di daerah sini. Nah, suatu hari aku lagi ngedance, ini kayak siang bolong, jam 3 atau jam 4 siang sore gitu. Waktu aku lagi ngedance, suami aku lagi masak dinner kita di daerah sini. Waktu aku selesai ngedance, aku langsung ke meja makan, which is right there di situ. Aku langsung duduk situ aja dan aku main HP karena suami aku kebetulan juga baru selesai masak. Jadi aku selesai ngedance, suami aku baru selesai masak, pas gitu kan. Jadi kita langsung mau makan malam gitu. Jadi aku langsung ke sana, ke meja makan. Dan aku lagi main HP sementara suami aku lagi taruh makanan di sana, dan suami aku tapi lewat sini loh guys. Dia muter lah dari sini melawat ke sana gitu. Dia nggak muter dari depan gitu ya. Seperti kalau kalian lihat, ini kita ada 3 tempat duduk, dan semuanya kan biasanya kita masukin ke dalam seperti itu kan. Itu biasa kalau kita lagi nggak pakai gitu kan. Waktu kita lagi makan, aku perhatiin tempat duduk yang ini, kursi yang ini itu seperti ini gini guys. Jadi kayak di tengah-tengah gitu.
di tengah-tengah, ngadep ke depan gitu. Nah, aku yakin banget waktu aku jalan dari situ, dari tempat dance aku ke meja makan, aku tidak menarik kursi ini sama sekali karena nggak ada alasan gitu. Karena aku langsung ke meja makan, ngapain aku mesti tarik kursi ini gitu, karena aku nggak akan duduk di kursi ini juga gitu kan untuk makan malam gitu. Jadi aku tanya suami aku, dan emang aku setahu aku suami aku tuh tidak muter lewat sini, dia muter lewat belakang sana untuk ke meja makan gitu. Nah itu seingat aku, cuma kan aku pikir mungkin aku lupa atau aku nggak perhatiin gitu. Jadi aku tanya suami aku, kamu yang tarik kursi ini ya gitu. Terus suami aku langsung bingung, hah? Enggak, dia bilang. Dan dia juga bersih keras, bukan dia nggak narik kursi ini karena emang dia nggak ada lewat sini gitu loh, dia lewat belakang sana gitu. Aku ingat waktu aku lagi ngedance, tiap kali aku pas di gerakan yang aku mesti balik badan dan ngadep ke daerah sini, itu aku tidak pernah ngelihat kursi ini keluar gitu. Makanya di situ aku sama suami aku berkesimpulan, oke, ini kursi bukan kita yang tarik dan pindahin gitu. Dan ketariknya juga nggak cuma ketarik sedikit guys, ketariknya tuh kayak di tengah-tengah jalan sini guys. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau lewat gitu ya, kayak aku sekarang ini. Nah, kalau misalnya kayak aku sekarang ini aku di tengah-tengah jalan guys. Jadi dan kursinya sepertinya cuma madep ke sebelah sana, ngerti kan? Jadi siapa yang tarik kursi itu dan putar kursi itu ngadep ke TV. Kejadian itu yang barusan aku kasih tahu ke kalian, itu kejadian yang ada di apartemen ini. So far sih pengalaman aku yang disekap itu yang paling menakutkan. Pengalaman yang aku disekap, yang rasanya itu kayak disekap, itu tuh udah kayaknya udah ada tahun lalu sih, udah 2019 atau enggak, udah 2018 gitu ya pengalaman aku disekap gitu ya. Tapi selain itu sih pengalaman kejadian aneh yang terjadi di apartemen aku itu lebih ke iseng aja. Dan suami aku biasanya nggak terlalu percaya sama setan atau hantu gitu ya. Tapi sekarang suami aku pun sampai lumayan percaya, dan dia malah bilang ke aku, kayaknya bukan apartemen ini yang dihantui, tapi sepertinya aku yang diikutin gitu. Karena pengalaman mistis aku ini, kejadian aneh ini terjadi di setiap apartemen yang aku tinggalin guys. Dari dulu, dari kecil aku emang kadang merasa ada yang di belakang aku atau di sebelah aku, dan ini kenapa aku juga sangat takut sama kegelapan guys. Karena I don't know why, karena aku selalu takut kalau aku ada di suatu kegelapan itu aku akan melihat sesuatu yang bukan dari dunia ini, dan aku perasaan itu tuh sangat keras sampai aku tuh bener-bener takut sama kegelapan. Jadi kalau misalnya ada mati lampu itu aku literally langsung freeze, aku langsung nggak bisa bergerak saking takutnya gitu. Dan aku juga takut sama ruangan-ruangan yang kosong yang sudah lama tidak ditinggali. Kenapa aku takut untuk ke tempat-tempat yang serem gitu, ke tempat-tempat beneran yang ada pernah tragedi di sana atau apalah gitu. Karena aku takut membawa pulang spirit yang ada di tempat itu gitu, dengan tidak sengaja tentunya gitu ya. Karena aku nggak bawa pulang dari spirit dari tempat itu aja, kejadian aneh ini sudah terjadi gitu kan. Aku mau nanya kalian, menurut kalian gimana? Apa ini artinya aku emang diikutin sama suatu suatu spirit, suatu roh, arwah, atau menurut kalian ini semua coincidence? Kalian bisa komen di bawah, dan thank you guys for watching. I will see you guys in the next video. Bye.